ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pansau Ramadana dimana waktu sabar di dalam masa pertemuan kami. Kalau itu sekalian yang dirahmati Allah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala limpahan rahmatnya pada kita semua hingga pada pagi hari ini, puasa yang sekian hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat yang sangat luar biasa ini. Dan semua syukur ini, semua nikmat ini patut untuk kiranya kita balas dengan berbagai amalan-amalan soleh atau ibadah-ibadah yang tentu akan selalu harus kita tinggalkan. Salam dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, cintalah pada kesempatan pagi yang insyaallah penuh barokah ini di mushola yang penuh dengan barokah ini perlu menyampaikan beberapa hal yang insyaallah mudah-mudahan ini kita akan memberikan kebaikan pada kita semua, wakil khusus pada ibu ulun pribadi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam hidup ini tentu sesuatu yang perlu kita capai adalah sebuah kebarokahan hidup. Kebarokahan hidup ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita semua, sehingga apa yang kita lakukan di dunia ini itu nanti akan memiliki nilai kebaikan. Sementara barokah itu apa? Ya, barokah ini dalam bahasa Arab ya barokah, yang itu artinya namanya adalah nikmat. Jadi kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun barokah ini kalau menurut bahasa itu adalah artinya karunia dari Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Namanya barokah. Sedangkan menurut istilah, jadi barokah itu artinya dia dadul khair, itu bertambahnya kebaikan. Jadi kalau diri kita ini barokah, maka jadinya adalah kita hidup kita setiap hari itu selalu ada kebaikan, bertambah kebaikan kita. Amal-amal soleh kita semakin hari semakin bertambah. Itulah namanya hidup yang barokah itu seperti itu. Jadi selalu mengalami perbaikan demi kebaikan setiap saat. Itu namanya barokah. Imam Al-Ghazali memaknai barokah ini adalah bertambahnya kebaikan pada diri seseorang, dan kebaikan itu tetap terus berlanjut selama orang itu hidup. Jadi ini sejalan dengan makna dari barokah tadi. Jadi kalau menurut Imam Al-Ghazali namanya orang itu namanya barokah itu bila apabila seseorang itu kebaikannya terus berlangsung. Jadi kalau hari ini melakukan kebaikan, besok juga melakukan kebaikan. Minimal kebaikan itu sama dengan apa yang dia lakukan kemarin. Terus mengalami peningkatan. Nah itulah ciri dari orang yang penuh dengan kebarokahan. Senada dengan itu Imam Nawawi juga itu. Jadi beliau menjelaskan namanya hidup barokah atau namanya barokah itu adalah apabila kebaikan itu banyak dan sifatnya abadi. Jadi seorang itu kalau dia itu penuh dengan kebarokahan, berarti dia itu terus melakukan amal-amal soleh banyak sekali dan abadi itu dia lakukan. Jadi istiqomah yang dalam melakukan kebaikan itu selalu istiqomah. Ini sebagaimana
dilakukan oleh orang-orang soleh seperti itu. Nah itulah kehidupan yang barokah. Bahkan dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa namanya barokah adalah kita pun anjallahu ilaika mubarakah, bahwa dalam artian dia bahwa kami turunkan kepadamu, kepada Rasulullah yang penuh dengan barokah. Jadi Al-Quran itu yang dibawa oleh baginda Rasulullah itu adalah kitab yang akan memberikan kebarokahan bagi siapa yang mendengarkan itu, bagi siapa yang menerima informasi dari Al-Quran. Maka itulah yang akan memberikan keberkahan pada seluruh kehidupan manusia, lebih khusus kepada umat muslim. Nah, tentu kita adalah salah satu umat Rasulullah yang bersyukur menerima ini, menerima syariat berupa Al-Quran ini untuk memberikan keberkahan pada kita, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan itu terbukti sampai sekarang, bagaimana umat muslim itu selalu mendapatkan keberkahan ketika dia beriman pada Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam surah Al-A'raf, dijelaskan Allah menjelaskan bahwa walau ana alal qur'anu wa taqalla fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa'annahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, sekiranya penduduk negeri ini mau beriman dan bertakwa, maka pastilah kami atau Allah akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Jadi kalau kita sebagai umat muslim atau sebagai manusia, lebih khusus sebagai umat muslim, kalau ingin mendapatkan keberkahan, maka syaratnya adalah kita harus beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Apa yang beliau sampaikan melalui Al-Quran dan apa yang beliau sampaikan melalui lisan baginda Rasulullah, maka itu harus kita imani. Untuk apa? Agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Kemudian berlanjut ayat itu kemudian mengatakan bahwa namun ternyata mereka itu justru malah mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Sudah Allah sudah memberikan tawaran, kalau kita ingin mendapatkan keberkahan, maka syaratnya adalah kita harus beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Namun ketika kita tidak mau beriman dan bertakwa kepada syariat Allah, maka Allah mengancam mereka, yaitu akan menyiksa kita karena kerjaan yang kita tidak mengerjakan apa yang Allah syariatkan. Tidak mungkin ada orang yang kemudian hidupnya tidak pernah merasa bahagia, hidupnya selalu dipenuhi dengan kemaksiatan dan lain sebagainya, maka itu pasti ada hal-hal yang dia lakukan itu menyimpang dari syariat Allah. Pasti dia tidak menjalankan apa yang Allah perintahkan, sehingga bisa dia disiksa secara fisik maupun disiksa secara batin, tidak merasakan kemenangan dalam hidupnya, tidak merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Bahkan ada yang kemudian Allah siksa dengan bencana atau siksa dengan balak yang itu auzubillah min dzalik. Kita itu termasuk di antara yang demikian. Nah itulah. Jadi barokah seperti itu. Lalu hidup yang barokah seperti apa? Kalau Allah kemudian memberikan kita umur yang barokah, maka umur yang diberikan kepada Allah kepada kita itu adalah selalu kita umur selama kita hidup itu selalu kita warnai dengan berbagai macam amal soleh. Umur yang barokah itu tidak mesti umurnya panjang. Umur yang pendek pun juga bisa itu barokah. Bagaimana sahabat Rasulullah itu ada yang namanya Mus'ab bin Umair. Dia itu umurnya pendek,
Jadi dia umur sekitar 24 tahun sudah meninggal dunia. Tapi umur yang pendek itu luar biasa diisi dengan berbagai amal-amal soleh. Dia selalu tampil di depan ketika berjihad di jalan Allah. Hingga kemudian dia pun matinya pun mati syahid pada waktu perang Uhud. Umurnya pendek dia, tapi keimanannya itu sangat luar biasa. Ya itulah umur yang barokah seperti itu. Ada juga orang yang berikan umur yang panjang, tapi nggak barokah. Jadi umurnya panjang, tapi sedikit sekali amal solehnya. Bahkan kita lihat diisi dengan berbagai macam kemaksiatan yang sangat luar biasa. Kalau keluarga itu keluarga yang barokah itu seperti apa? Istri atau suami kita atau anak kita itu adalah istri, suami atau anak yang selalu amal solehnya selalu meningkat. Baik mudah dinasihati, mudah diajak ke jalan yang benar, mudah untuk diajak untuk kebaikan, untuk beramal soleh, mudah untuk kita ajak sholat. Yang kita barokah dari anak kita itu sholat bahkan tidak sampai kita suruh. Jadi itu yang barokah. Jadi kita punya istri kita juga taat kepada suami, mau menutup aurat dengan baik, dia bisa menjaga harta suaminya, bisa menjaga kehormatan keluarganya, itu yang barokah. Begitu juga dengan suami, bisa menjadi teladan bagi istrinya, bagi anak-anaknya, bagi keluarganya. Itu suami yang penuh dengan keberkahan. Begitu juga dengan ilmu yang barokah. Apa ilmu yang barokah? Apabila ilmu yang dimiliki dapat memberikan kebahagiaan kepada atau kemaslahatan pada umat, minimal itu ilmunya itu bisa memberikan kebaikan pada keluarganya. Ilmu yang barokah. Masya Allah, dari Kalimantan ini banyak ulama-ulama yang luar biasa dengan ilmuannya itu memberikan banyak manfaat kepada masyarakat. Hingga barokahnya dari ilmunya pun kemudian mereka yang pernah mendapatkan nasihat dari ulama itu selalu mengingatkan, bahkan beliau tidak ada pun selalu dikenang, selalu dihauli. Misalkan di sini ada guru C, itu orang biasa, lakukannya ilmu beliau. Beliau sudah tidak ada 10 tahun yang lalu. Kalau ini beliau, tapi sampai sekarang itu selalu diingat kebaikan dari beliau. Karena setiap tahun dihaul, bahkan sampai jutaan orang itu berkumpul untuk mendoakan beliau. Ilmu beliau itu luar biasa, barokah. Kalau yang lain orang ini tidak ada, tapi pendidikannya selalu ilmu yang pernah diberikan pada umat itu selalu dikenal dan selalu diingat, bahkan semua selalu dimakan. Begitu juga dengan rezeki yang barokah. Maka rezeki yang barokah adalah apabila rezeki itu dimakan oleh keluarganya ketika seorang suami atau bapak bekerja, kemudian rezekinya itu kemudian dimakan oleh anggota keluarganya, maka anggota keluarga itu juga akan mendapatkan kebaikan. Biasanya anaknya mudah dinasihati, anaknya tadi sholat menjadi baik, keluarganya jadi baik, hidupnya jadi baik, keluarganya jadi ayam, hari-harinya diwarnai dengan ketaatan kepada Allah SWT. Bisa jadi pada rezeki yang diperoleh oleh suami, pada rezeki yang barokah. Kenapa? Ya, karena rezekinya didapat dari jalan yang dibenarkan oleh Allah. Kalau dia pegawai maka dia tidak korupsi. Kalau dia berdagang maka dia berjualan dengan cara yang baik. Kalau dia bekerja maka dia pekerja yang amanah, sehingga rezekinya ada dari rezeki yang penuh barokah. Ketika rezeki tadi diserahkan kepada seorang, pada ibu, kepada istrinya, kemudian istrinya mengelola rezeki itu, kemudian rezeki itu kemudian diberikan makanan kita akan berikan kebaikan pada seluruh anggota keluarga. Inilah rezeki yang barokah.
Begitu juga dengan harta yang barokah seperti uang, rumah, kendaraan. Itu juga gitu. Kita pastikan semua itu adalah barokah. Uang yang kita dapat dari bekerja, dari berjualan, dari petani, dan lain sebagainya, kita pastikan itu adalah uang yang barokah. Rumah juga gitu, rumah yang kita miliki atau yang kita sewa itu adalah rumah yang penuh dengan kebarokahan. Hari-hari kita hidupkan dengan melakukan amal-amal soleh di rumah. Minimal itu kita ya kasih di rumah. Baca satu ayat. Ya kalau satu ayat itu kita satu lembar. Kita hidupkan. Jangan jadikan rumah kita itu kayak kuburan, makam, sepi. Maka kita hidupkan langsung dengan bahkan ulama pun ada yang sudah mengatakan sholat kuat itu jangan di musola aja, rumah pun juga perlu, karena rumah kita juga punya hak untuk mendapatkan aktivitas ibadah. Kita taklim di rumah, ngajian di rumah, itu adalah akan memberikan keberkahan pada rumah kita. Kendaraan juga gitu. Kendaraan yang kita miliki jangan cuma sekedar untuk kita jadikan sarana untuk bekerja, tapi kita gunakan untuk sarana untuk tempat ibadah. Tidak apa-apa kita punya kendaraan musola yang lebih jauh, sehingga kendaraan itu akan memberikan keberkahan pada kita. Sehingga kendaraan ini ketika kendaraan ini berkah, biasanya kendaraan itu awet, tidak gampang rusak. Ketika dijual pun harga jualnya juga baik. Lalu pribadi pernah mengalami itu. Jadi dulunya pernah punya mobil, ya nggak baik mobilnya itu. Tapi lalu sering gunakan untuk aktivitas ibadah. Bahkan untuk sholat pun lalu pakai mobil. Kecil mana ini bawa mobil. Kenapa? Lalu ingin mendapatkan keberkahan dari kendaraan yang lalu miliki. Selalu pakai sekitar lebih 6 tahunan pakai. Ketika lo jual, ternyata di luar dugaan lo. Ternyata nilai jualnya ternyata lebih tinggi dari perkiraan lo. Nah itulah ternyata mobil ini semakin tua, harusnya semakin jatuh harganya. Ya bisa jadi orang bisa jadi ini adalah keberkahan dari Allah. Mungkin mobil ini selama ini juga sering kami gunakan untuk aktivitas dakwah, musola, untuk masjid, sholat dan lain-lain. Itu perlu kita lakukan. Nah, maka tugas kita adalah memastikan umur kita, keluarga kita, ilmu kita, rezeki yang kita peroleh, bahkan harta yang lain kita peroleh, itu adalah penuh dengan keberkahan. Nah, kita harus mengupayakan itu semua harus kita penuhi dengan keberkahan. Kalau itu yang dirahmati Allah, ya. Lalu apa ciri-ciri hidup yang penuh dengan barokah? Maka yang pertama adalah ketika dia adalah selalu bertakwa kepada Allah, ada rasa takut pada Allah. Sholatnya itu selalu melakukan sholat yang terbaik di awal waktu, bahkan bukan cuma di awal waktu, sholatnya juga berjamaah. Itu adalah ini orang yang bertakwa. Karena kita memerintah Allah seperti itu, maka kita pastikan juga seperti itu. Kemudian kita bekerja dengan baik, kita bermuamalah yang juga gitu, berdagang juga berdagang yang baik, kita berusaha untuk berdagang, bekerja sesuai dengan yang Allah perintahkan. Maka itulah ciri-ciri dari orang yang mendapatkan barokah dari Allah, tidak menyelisihi dari apa yang Allah syariatkan. Nah, itu betul dari orang yang barokah itu seperti itu. Kemudian orang itu juga kalau dia punya harta, gemar melakukan sedekah. Ya Bapak Ibu, kalau sedekah ini jangan kita sepelekan. Bahkan dengan sedekah pun itu bisa merubah seseorang. Pernah dikisahkan, jadi di zaman Rasulullah itu ada sahabat Rasulullah itu namanya Abu Mamah. Dan ini dijelaskan, diterangkan di dalam kitab Hilyatul Aulia. Jadi itu ceritakan ada sahabat Rasulullah itu namanya Abu Mamah. Saat itu Abu Mamah itu hanya memiliki
3 dinar. 3 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram itu sekarang kalau itu 1 dinar ya sekitar 2,5 juta. Tapi kalau 3 dinar itu berarti ya 1,7 juta kalau juta sekarang. Pada suatu saat tiba-tiba ada seorang pengemis, 3 pengemis datang ke rumahnya Abu Umamah. Pengemis pertama datang ke tempat Abu Umamah dan dia itu karena dia itu sering bersedekah. Pengemis pertama datang dikasih 1 dinar. Setelah itu besoknya ada lagi yang pengemis lagi datang ke tempatnya Abu Umamah, dikasih lagi 1 dinar. Tinggal 1 dinar karena tadi kan dia cuma punya 3 dinar. Tiba-tiba setelah itu ada lagi pengemis datang, dikasih lagi 1 dinar. Dari 3 dinar uang tabungan 3 dinar yang dimiliki oleh Abu Umamah habis dikasihkan kepada pengemis. Kalau sekarang ada pengemis datang ya nanti kita ngasihkan 1.000, 5.000 atau 10.000 ya banyak 20.000. Kalau dulu sahabat ngasihnya nggak tanggung-tanggung atau nggak kaleng-kaleng. 3 dinar yang dimiliki Abu Umamah itu habis diberikan pada pengemis tadi. Kemudian hamba sahaya Abu Umamah kemudian protes kepada Abu Umamah. Wahai Abu Umamah, kamu tuh cuma punya 3 dinar. Loh ini semuanya kamu kasihkan kepada pengemis. Nah, bisa kita makan apa? Nggak ada lagi makanan yang kita bisa beli dari uang yang kita miliki. Akhirnya hamba sahayanya ini yang membantunya itu kemudian sampai-sampai kemudian pinjam uang untuk beli makanan untuk makannya Abu Umamah. Jadi ketika diprotes seperti itu, Abu Umamah kemudian santai menjawabnya, tidak apa-apa. Kemudian dia pun berwudu, tinggal ke istirahat, beristirahat, setelah itu beliau istirahat. Setelah itu dibangunkan oleh pembantunya tadi, karena waktu azan sudah berkumandang, kemudian dia berwudu, tinggal berangkat ke sholat masjid. Seraya Abu Umamah itu berangkat ke masjid, hamba sahayanya tadi, nah kebetulan hamba sahayanya ini adalah orang Nasrani. Jadi sahabat Rasul ada yang membantu itu orang Nasrani. Ya, dia itu menyiapkan makanan untuk makannya Abu Umamah. Dan kemudian sampai setelah menyiapkan makanan, ya salah, membantu setelah itu kan membersihkan tempatnya rumahnya Abu Umamah tadi, termasuk tempat tidurnya Abu Umamah. Ketika membersihkan tempat tidurnya Abu Umamah, tiba-tiba membantu tadi melihat ada di bawah tempat tidurnya tilamnya Abu Umamah tadi terdapat ada 300 dinar, ada kumpulan uang 300 dinar. Oh, ternyata kenapa Abu Umamah itu punya uang kok nggak ngomong-ngomong, kok nggak ngomong-ngomong. Jadi kalau nggak bilang kalau dia itu punya 300 dinar. Nah, setelah Abu Umamah itu datang dari masjid, ditanya lah Abu Umamah, wahai Abu Umamah, kenapa engkau diam aja? Kalau engkau punya simpanan uang 300 dinar tadi, kalau kamu ngomong dari tadi, ya aku simpankan uang ini, aku jaga uang kamu, aku simpan biar jangan hilang. Karena Abu Umamah sudah merasa nggak punya tabungan dan merasa nggak punya simpanan uang, maka terkejut Abu Umamah itu, uang yang mana? Saya tidak punya uang, saya tidak punya apapun. Uang tadi ya cuma 3 dinar yang kemarin saya kasihkan 3 pengemis tadi. Setelahnya saya tidak punya uang lagi. Saya tadi setelah membersihkan tempat tidurmu, di bawah tempat tidur tadi ada 300 dinar di situ. Abu Umamah pun juga terkejut. Oh, ternyata inilah barokahnya. Kita kalau bersedekah itu seperti itu. Jadi kalau kita bersedekah, insya Allah tidak akan memiskinkan kita dengan sedekah kita. Maka Allah akan tambah sedekah itu. Apa yang kita berikan. Dan akhirnya apa? Melihat luar biasanya tadi hamba saya tadi yang orangnya beragama merasakan tadi langsung yang mematahkan salibnya. Dan kemudian salibnya dia kemudian beriman kepada Allah. Nah, hikmah dari orang bersedekah itu ternyata bisa merubah orang yang kafir itu menjadi beriman. Itu biasanya. Itu bukan betapa barokahnya aktivitas itu. Nah, inilah yang perlu kita
telah jadi dari para sahabat. Sahabat yang lain juga gitu. Abu Bakar juga gitu. Luar biasanya kerinduan beliau ketika berinfak di jalan Allah. Ya. Seluruh bahkan diminta untuk berinfak di jalan Allah oleh baginda Rasulullah. Beliau sedekahkan seluruh hartanya. Abu Bakar. Sampai-sampai Rasulullah, wahai Abu Bakar, kalau semuanya kamu sedekahkan di jalan Allah, rumahnya dijual, diberikan untuk infak di jalan Allah. Ya terus keluarga, itu kamu sisakan apa? Kamu sisakan apa keluarga? Maka apa jawaban Rasulullah? Ya Rasulullah, aku sisakan Allah dan engkau untuk keluargaku. Insya Allah, totalitas begitu. Apakah langsung Abu Bakar miskin? Ya. Umar bin Khattab juga begitu. Separuh hartanya diberikan di jalan Allah, diinfakkan di jalan Allah. Nah, inilah contoh-contoh yang memang perlu kita pelajari. Sehingga kita tidak perlu takut miskin karena insya Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan yang berikutnya adalah silaturahmi. Ya, kita sering-seringlah untuk melakukan silaturahmi. Sehingga silaturahmi itu akan memberikan berkah bagi diri kita, juga berkah orang yang kita datangi. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang muslim dengan muslim yang lain bertemu kecuali Allah akan menurunkan 70.000 malaikat untuk memberikan syafaat, artinya mendoakan dua orang yang bertemu. Kalau kita silaturahmi, ketemu orang, warga atau ketemu teman baik kita, kemudian maka ada 70.000 malaikat yang akan mendoakan kita, memberikan syafaat kepada kita. Oke, kalau itu yang dirahmati Allah, sedikit lagi mereka dapat pelajaran ini. Maka kunci hidup berkah itu apa? Yang pertama adalah kita mampu membangun hubungan baik dengan Allah. Kita berbaik-baik kepada Allah. Bentuknya apa? Bentuknya bisa kita dengan amal soleh kita, sholat ibadah makruh kita pergi. Bukan cuma sholat, tapi sholat yang terbaik. Sholat yang terbaik itu seperti apa? Sholat di awal waktu, sholat berjamaah, itu adalah sholat yang terbaik yang harus kita lakukan. Bukan cuma sholat itu aja, kemudian kita tambah dengan doa sholat rawatib, sholat sunat yang lain, sholat tahajud kita hidupkan. Nah, itu adalah dalam rangka membangun hubungan kita dengan Allah. Sholat duha, itu penting untuk kita kita lakukan untuk menambah keberkahan. Dan itu sebagai bentuk ciri orang lain yang hidupnya barokah itu seperti itu. Sholatnya baik. Yang kedua adalah dia mampu bersyukur dan ada usaha yang sungguh-sungguh untuk menjalani kehidupan sesuai dengan yang Allah perintahkan. Ya, jadi selain kita bersyukur, diberikan nikmat, harta yang banyak, diberikan rumah yang bagus, diberikan anak yang pintar-pintar, cerdas. Di samping kita bersyukur, maka kita harus pastikan diri kita dalam melakukan aktivitas kehidupan itu sesuai dengan syariat Allah. Kita pastikan apa-apa yang kita dapat itu bukan sesuatu yang subhat, yang meragukan, yang subhat aja kita hindari, apalagi yang haram. Maka kita harus kita pastikan. Kuncinya di situ. Jadi kenapa kemudian ada orang-orang yang kemudian sampai sekarang itu kebaikannya kalau kena membuat campuran, bisa jadi mereka adalah orang-orang yang selama ini telah mampu menjalin hubungan baik dengan Allah. Kemudian dia mampu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, dan dia bisa bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah, dan dia memastikan dan sungguh-sungguh untuk menjalani kehidupan ini sesuai dengan syariat Allah, tidak terlibat dalam riba, tidak melakukan zina, tidak melakukan korupsi, mencuri, menipu. Maka ini adalah
bentuk kesungguhan kita untuk menjalani kehidupan ini sesuai dari Allah syariatkan. Aktif dalam kegiatan pengajian, ini adalah kunci dari hidup yang akan berkah oleh Allah. Insya Allah pagi hari ini yang kita lihat sekalian, ya, mau duduk-duduk di sini sambil menjelang pajak, kemudian sama-sama saling menasihati, ini adalah sebagai bentuk kesungguhan kita untuk meraih keberkahan dari Allah. Kita pun ingin ngerti, ingin pintar, ingin tahu tentang apa syarat-syarat Allah yang perlu kita lakukan dan apa yang perlu kita gunakan. Nah, itu yang mungkin jadi kunci kita agar kita nanti mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu aja yang bisa Allah sampaikan. Seperti disampaikan oleh Ustaz tadi, kalau mungkin yang perlu disampaikan pada hari ini, Allah bagi mungkin kalau kita ada beberapa aktivitas terjadi, berbagai aktivitas yang semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan memberikan kebaikan yang banyak dan selalu istiqomah dalam menjalani kehidupan penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Kita tutup dengan istighfar kali kalau lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.